Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat beliau Bapak Andi Susanto SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Asoleh Cilacap Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta staf karyawan SDIT Asoleh Cilacap Utara, anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi. Tidak lupa kepada penonton setia channel Asoleh Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya. Semoga rasa syukur tidak hanya terucap di lisan, tetapi juga terwujud dalam amal keseharian kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. So'imin so'imat rahimakumullah. Pernahkah kita merenungkan ataupun bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi? Selain sebagai hamba, kita juga memiliki jabatan tinggi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai khalifah fil ardh atau pemimpin di muka bumi. Secara bahasa, khalifah berasal dari bahasa Arab yaitu khalafa, yang berarti pemimpin, pengganti ataupun wakil. Secara ringkasnya, khalifah adalah pengelola bumi yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup, bekerja, lalu mati, tetapi untuk menjadi manajer alam semesta. So'imin so'imat rahimakumullah. Tugas khalifah ini bukanlah sekedar cek kosong, melainkan sebuah kontrak amanah yang mencakup 3 relasi utama yang harus dilakukan dengan seimbang. Bulan Ramadan ini hadir sebagai momentum untuk menyempurnakan ketiga relasi tersebut. Yang pertama yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fondasi utama seorang khalifah, seorang pemimpin di bumi, harus tunduk pada pemimpin semesta alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan memperkuat dimensi vertikal kita. Ibadah puasa, sholat tarawih, dan tadarus Al-Quran adalah cara kita mengakui kebergantungan mutlak kepada Sang Pencipta alam. Ramadan juga melatih kejujuran seorang khalifah. Ia tidak akan makan dan minum di tempat tersembunyi meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Karakter muraqabah inilah yang dibutuhkan oleh setiap pengelola bumi.
Yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Khalifah bertugas menciptakan keadilan dan kedamaian antar manusia. Ramadan menghancurkan sifat egoisme manusia. Rasa lapar yang dirasakan adalah jembatan rasa untuk memahami penderitaan kaum du'afa. Implementasi peran khalifah di sini adalah melalui zakat, infak, dan juga sedekah. Ramadan mengajarkan kita bahwa harta yang ada di tangan kita adalah alat perjuangan sosial, bukan hanya sekedar kolektif pribadi. Yang ketiga, hablum minal alam, berhubungan dengan alam. Dimensi ini seringkali terlupakan, padahal tugas khalifah adalah imaratul ardh ataupun memakmurkan bumi. Karena bumi ini adalah sebuah titipan, bukan warisan yang boleh dihabiskan. Kaitan dengan Ramadan sangat erat, yaitu prinsip anti-konsumerisme. Ramadan mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Menahan diri ketika berbuka puasa, itulah prinsip supaya sumber daya alam tidak terbuang dengan sia-sia. So'imin, so'imat, rahimakumullah. Marilah kita jadikan sisa-sisa akhir Ramadan ini untuk menjadikan kita sebagai khalifah yang paripurna. Sebab predikat manusia terbaik tidak diberikan kepada mereka yang paling lama sujudnya saja, tetapi juga diberikan kepada manusia yang luas manfaatnya terhadap sesama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kolak santan ditambah biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.